Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali untuk siswa-siswi kelas 10 sampai kelas 12. Shalom dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru yang mengikuti chapel pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai chapel, Ibu mau sampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita untuk mengikuti chapel pada pagi hari ini. Baik semuanya, mari Ibu ajak untuk kita mau mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk ke dalam chapel pada pagi hari ini. Ibu ajak untuk kita semua boleh mengambil saat teduh sejenak sambil Ibu akan memutarkan instrumen musik. Mari kita mengambil saat teduh. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam chapel, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan izinkan kami untuk boleh bertemu Tuhan secara online. Kami guru maupun peserta didik di tempat kami masing-masing. Kami akan memulai Tuhan untuk mengikuti chapel siswa di tahun yang baru, di semester yang baru. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati kami, menjamah hati dan pikiran kami agar kami datang dengan setiap hati yang benar, benar-benar mau menyembah Tuhan dan juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul Here I Bow. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful
anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini, dan jalan Chapel Siswa Tuhan, kami rindu untuk mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang membukakan hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara dan anak-anak-Mu yang akan mendengar, agar biarlah firman-Mu tidak datang dengan sia-sia Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, jadi untuk firman Tuhan yang akan kita bahas di pagi hari ini, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan pada hari ini, Ibu akan mereview sedikit tentang devosi yang sudah kita ikuti sejak tahun lalu di hari Senin, dan di tahun ini mulai dari hari Rabu sampai dengan hari Kamis kemarin. Jadi tema besar untuk bahan devosi dan juga chapel kita di minggu ini khususnya adalah tentang supremasi atau keutamaan Kristus. Ini yang menjadi bagian atau tema besar ini menunjukkan kepada kita bahwa kemahakuasaan Kristus memegang seluruh ciptaan secara bersamaan. Jadi kita akan lihat dari hari pertama anak-anak, di situ kita belajar dari kitab Kolose pasal 1, dan jika anak-anak masih ingat, di situ Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose yang baru pertama kali, atau istilahnya baru menjadi orang Kristen atau orang percaya. Dan pada saat itu anak-anak, Paulus mendoakan agar jemaat di Kolose itu penuh dengan pengetahuan dan kehendak Allah, serta hikmat dan pengertian agar mereka bisa memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Jadi kita melihat bahwa Paulus, sekalipun ia dalam kondisi yang sulit, tetapi ia masih mau terus mendoakan orang-orang percaya dan mau terus untuk menyatakan tentang Kristus dengan berbagai cara yang dapat ia gunakan untuk menyatakan tentang Kristus. Dan pada hari yang kedua anak-anak, itu di hari Selasa, ini tidak kita pelajari dalam devosi, akan tetapi Ibu singgung sedikit di bagian ini. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose anak-anak tentang keutamaan Kristus, tentang siapa Kristus, yaitu Yesus Kristus adalah Allah dan Yesus telah ada sebelum penciptaan. Itu poin penting yang bisa anak-anak juga lihat di dalam kitab Kolose, pasalnya yang pertama. Dan poin yang berikut, Paulus mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan segala sesuatu, itu di sorga maupun di bumi, dan segala sesuatu yang diciptakannya itu adalah segala sesuatu yang terus ditopangnya hingga saat ini. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, di situ dikatakan bahwa dosa-dosa kita sebagai manusia diampuni oleh Yesus, dan Yesus disebut sebagai juru selamat yang agung. Hal ini bukan hal yang baru kita dengar anak-anak, tetapi terus diingatkan kepada kita bahwa kita manusia tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga Yesus Kristus yang adalah Tuhan datang dan menghapus setiap dosa-dosa kita. Dan bagian poin yang berikut yaitu Yesus merupakan kepala gereja dan Yesus memerintah atas segala sesuatu. Kita melihat bahwa bagian ini menggambarkan betapa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Raja di atas segala raja, tetapi Ia pun yang menebus setiap dosa-dosa kita. Ia mau merendahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dan di bagian yang ketiga, di hari Rabu kita belajar tentang Injil, yaitu Yesus Kristus yang lahir untuk menebus dosa kita, lahir di dunia ini. Dia adalah manusia tetapi juga sepenuhnya adalah Allah.
Dan ia datang untuk apa? Untuk membuka jalan bagi kita anak-anak berdamai dengan Allah melalui darah yang dicurahkannya. Dan di bagian ini anak-anak di hari ketiga kita belajar bahwa jemaat Kolose yang dulu terpisah dari Allah dan menjadi musuh Allah atau seteru Allah, mereka hidup dalam perbuatan yang jahat. Namun kita melihat bahwa Paulus menuliskan di dalam pendahuluan kitab Kolose atau surat Kolose bahwa mereka selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali mereka berdoa untuk jemaat di Kolose. Karena mereka telah mendengar tentang iman jemaat di Kolose dan mereka boleh melihat akan kasih terhadap semua orang kudus yang dimiliki oleh orang atau jemaat di Kolose. Jadi ini satu pelajaran yang luar biasa bagaimana kehidupan sebagai orang Kristen itu haruslah menjadi kesaksian iman dan juga kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Dan di hari yang keempat, hari Kamis, kita melihat Paulus menuliskan bahwa Yesus sebelumnya adalah misteri yang Allah singkapkan. Jadi Yesus Kristus sebelum datang ke dunia ini merupakan sebuah misteri bagi orang-orang yang hidup di zaman sebelum Yesus. Allah memberitahu umatnya bahwa suatu hari Allah akan mengutus Mesias untuk menolong mereka. Tetapi pada saat itu umat Allah tidak tahu kira-kira siapa dan kapan Mesias itu akan datang atau bagaimana persisnya proses penyelamatan yang akan dilakukan oleh sang Mesias tersebut. Jadi kenapa disebut sebagai misteri? Karena fakta-fakta tersebut tersembunyi bagi umat Allah yang ada sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa misteri tersebut anak-anak disingkapkan kembali, disingkapkan oleh Allah ketika Yesus lahir, mati di kayu salib dan bangkit kembali dari antara orang mati. Dan di bagian ini juga Paulus mengatakan bahwa Allah mengutus orang-orang seperti dirinya untuk memberitakan tentang Yesus kepada setiap orang dan untuk mengakhiri misteri tersebut. Dan apakah kita menjadi bagian dari orang-orang seperti Paulus di dalam kehidupan saat-saat ini. Dan pada hari ini anak-anak, di hari kelima, dalam chapel siswa bagian yang akan kita pelajari yaitu dari Mazmur 22 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Boleh kita semua membuka di Alkitab kita masing-masing dari Mazmur pasal 22 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Ibu akan membacakan bagian ini buat kita semua. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan bagian ini anak-anak mungkin semuanya bertanya, Ibu apa hubungannya dengan keutamaan Kristus yang kita bahas di dalam topik ini? Apa hubungan dari bagian firman Tuhan ini, Mazmur pasal 22? Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit pendahuluannya. Jadi Mazmur 22 ini anak-anak itu dituliskan atau diberikan oleh Allah kepada kita. Maaf ini ada sedikit kesalahan penulisan. Jadi Allah memberi Mazmur 22 untuk menolong kita. Menolong kita untuk apa? Mengungkapkan misteri tentang bagaimana Allah akan menolong orang-orang dari dosa mereka. Jadi gambaran dari ayat 15 sampai ayat 17 ini adalah suatu gambaran bagaimana Yesus akan dianiaya, bagaimana Yesus akan menderita untuk menolong kita orang-orang berdosa. Mazmur ini menggambarkan bagaimana seseorang akan menderita dan mati di tangan orang-orang jahat. Dan kita tahu bahwa Mazmur dituliskan oleh Daud, dan pastinya Daud menuliskannya jauh sebelum Yesus lahir. Namun Mazmur ini merupakan suatu gambaran anak-anak, gambaran nubuatan yang memberi sebuah petunjuk tentang bagaimana Mesias
yaitu Yesus Kristus akan menderita. Dan kita lihat di bagian kalimat terakhir di dalam ayat 17, di sana dikatakan mereka menusuk tangan dan kakiku. Dan hal ini merujuk kepada apa? Pada bekas luka pada tangan dan kaki Yesus ketika disalibkan. Dan dari bagian ini juga kita melihat bahwa di Yohanes 20 ayat 25, di sana kita melihat cerita tentang Thomas yang mengatakan bahwa ia tidak akan percaya hingga ia melihat dan meraba bekas paku di tangan Yesus. Dan kita melihat bahwa ada penggenapan nubuatan di perjanjian baru atau ketika Tuhan Yesus telah menggenapkan semua rencana penyelamatan yang Allah rancangkan untuk kita umat manusia. Dan kita melihat bahwa ketika Mazmur 22 ini dituliskan anak-anak, maka kematian Yesus atau cara Yesus mati itu bukanlah suatu kebetulan anak-anak, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Meskipun mungkin kita berpikir bahwa pada saat itu orang-orang marah, pada saat itu orang-orang membenci Yesus, dan merekalah yang membunuh Yesus. Namun kalau kita lihat lagi anak-anak, semua itu ada di dalam rencana agung Allah. Karena apa? Karena kematian Yesus merupakan korban bagi dosa kita agar kita bisa diampuni. Jadi bukanlah suatu kebetulan anak-anak, tetapi merupakan suatu hal yang telah direncanakan Allah jauh sebelum Yesus dilahirkan. Dan dari bagian ini anak-anak, pertanyaannya bagi kita, mengapa Allah menggambarkan cara Yesus akan mati sebagai petunjuk bagi misteri itu jauh sebelum peristiwa itu terjadi? Jadi kenapa hal ini dilakukan atau Allah menggambarkan cara Yesus akan mati sebagai petunjuk bagi misteri? Karena dengan hal itu memberikan gambaran yang detail mengenai salib. Dan Allah menolong kita untuk apa anak-anak? Untuk mengetahui bahwa kematian Yesus bukanlah sebuah kebetulan. Namun kematian Yesus merupakan rencana Allah yang digunakannya untuk membawa kita masuk ke dalam keluarga surgawinya. Jadi dari poin-poin ini anak-anak, hal yang bisa kita pelajari adalah yang pertama yang bisa Ibu tuliskan, berbicara tentang keutamaan Kristus, maka Yesus haruslah menjadi yang terutama dalam hidup kita, karena dialah yang terutama dari segala sesuatu. Tanpa kita mengutamakan dia pun anak-anak, Tuhan Yesus adalah yang terutama. Sehingga harusnya kita sebagai manusia yang diciptakan olehnya mengutamakan dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan poin yang berikut adalah kedatangan Kristus ke dunia dan pengorbanannya yang sebelumnya merupakan sebuah misteri bagi umat Allah sebelum kelahiran Kristus, itu menunjukkan betapa seriusnya dosa sehingga Allah harus merencanakan penyelamatan bagi umat manusia. Pernahkah kita berpikir anak-anak, betapa seriusnya dosa, dan ketika kita melakukan dosa itu betapa menyakiti hati Allah yang telah menjadikan kita manusia. Dan pada poin yang ketiga, kita diajarkan anak-anak untuk apa? Hendaklah kita saling mendoakan sebagai satu kesatuan gereja Kristus untuk memiliki pemahaman yang benar akan kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena kita telah diselamatkan dengan satu cara yang agung, mulia dari Yesus Kristus, maka hendaklah kita punya kerinduan untuk apa? Untuk memiliki pengertian, pemahaman akan kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup kita. Dan bagian yang terakhir yang menjadi pesan untuk kita atau pelajaran bagi kita yaitu hidup kita bukanlah tentang kita dan apa yang kita perbuat untuk diri kita sendiri, tetapi tentang apa yang kita perbuat dan memperlihatkan Kristus serta memuliakan Dia. Jadikanlah Kristus yang terutama dalam hidup kita, dan biarlah hidup kita senantiasa memperlihatkan, mencerminkan Kristus, memuliakan Dia, dan betul-betul Yesus Kristuslah yang menjadi yang terutama di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan pernah main-main dengan perbuatan dosa kita anak-anak, tapi marilah kita melihat bahwa dosa adalah suatu hal yang serius, sehingga Yesus harus datang untuk menyelamatkan kita dari
semua perbuatan-perbuatan dosa kita. Itu yang bisa Ibu bagikan anak-anak. Semoga firman Tuhan dalam chapel ini boleh memberkati kita dan hal yang bisa dipelajari boleh menjadi bahan refleksi untuk setiap kita anak-anak dalam hari ini maupun hari-hari ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan tentang misteri Allah jauh sebelum Yesus lahir dan kematian Kristus yang merupakan rencana Allah memperlihatkan betapa seriusnya dosa. Karena itu ajarlah kami Tuhan, berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dan boleh hidup di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Yesus Kristus selalu menjadi yang pertama dalam hidup kami, dan hidup kami Tuhan senantiasa mencerminkan dan memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Bapak, kami akan memulai seluruh rangkaian aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai agar semua yang kami kerjakan berkenan di hadapan hadirat-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, silakan kalian boleh melanjutkan untuk menuliskan refleksi. 1, 2, 3, Shalom.